Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di pembelajaran IPA Fisika dengan materi listrik dinamis. Disebut listrik dinamis karena listriknya itu mengalir. Mengalir menggunakan kabel-kabel. Ini dia ya. Di sini kita akan menentukan arus listrik dan arus elektron. Apabila kita memiliki baterai seperti ini, baterai itu memiliki dua kutub positif dengan kutub negatif. Ini dia kalau dibuat dalam bentuk simbol-simbol, kutub positif itu adalah yang lebih panjang, sementara kutub yang negatif itu adalah yang lebih pendek. Jadi, arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sementara arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Jadi yang merah ini merupakan aliran arus listrik. Jadi kalau arus listrik itu mengalir dari kutub positif di sini menuju ke kutub yang negatif. Sementara arah elektron itu dari kutub negatif menuju ke kutub yang positif. Jadi supaya dapat arus mengalir itu harus di elektron dan arus listriknya sama-sama bergerak. Begitu dia. Baik, sekarang kita akan menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada rangkaian. Ini ada dua rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian terbuka, kemudian yang kedua adalah rangkaian tertutup. Kalau Adik lihat di sini, perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup tentu ada ya. Kira-kira apa? Ya, baik, yang pertama, di sini lampunya itu padam ya. Sementara di rangkaian tertutup lampunya itu menyala. Itu adalah perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, ini saklarnya ini terbuka, sementara yang ini saklarnya tertutup. Jadi itu dia pengertian rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka berarti saklarnya itu tidak tersambung atau terbuka. Sementara kalau rangkaian tertutup itu saklarnya itu yang ini sudah tersambung atau tertutup. Dan ketika saklarnya sudah tersambung, maka akan mengalirlah arus listrik dan arus elektron. Terus kalau ditanya, mengapa lampu mati? Tentu adik-adik sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Dan mengapa lampu menyala? Tentu sudah bisa juga ya. Baik. Kemudian kalau ada pertanyaan, dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Tentu bisa dijawab ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan. Di sini aliran arus listrik. Misalnya, yang A ini adalah benda A berpotensial tinggi, kemudian yang B itu adalah benda B berpotensial rendah. Dan antara A dengan si B itu dihubungkan oleh konduktor. Sehingga di sini boleh kita lihat kalau misalnya arah arus elektron itu ini dari B ke A. Mengapa dari B ke A? Karena si B potensial rendah dan si A potensial tinggi. Dan arus elektronnya adalah arus listriknya adalah kebalikan dari arus elektron. Arus listrik itu dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah. Itu supaya diingat adik-adik. Baik, ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana. Oke, ini jadi tugas bagi adik-adik. Apakah masih ada aliran arus? Nah ini ya, ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis buatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana. Nah itu dia nanti untuk jadi tugasnya. Di sini kita akan lanjutkan kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar tiap detik. Jadi kuat arus listrik itu simbolnya adalah I. I itu adalah Q per T. Nah ini dia muatan yang mengalir dalam satu
detik. Begitu. I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Kemudian Q adalah muatan, satuannya adalah coulomb. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. Gitu ya. Pengukuran kuat arus listrik. Pengukuran kuat arus listrik itu bisa menggunakan ampermeter atau menggunakan multimeter. Dalam slide Ibu, ini menggunakan ampermeter. Dari mana kita tahu? Ini ada tulisannya A, berarti dia ampermeter. Jadi, ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Itu diingat ya, adik-adik. Kemudian, pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri. Baik, yang mana kira-kira maksudnya yang secara seri ini? Boleh kita perhatikan. Ini adalah beda potensialnya. Oke, yang ini adalah beda potensialnya. Kemudian di sini ada saklarnya, kemudian di sini ada lampunya, kemudian di sini ada ampermeternya. Kalau kita perhatikan secara seri atau tidak bercabang. Kita perhatikan, apakah kita temukan cabangnya? Baik, kita akan mulai dari kutub positif. Ini dia. Oke, ke 1 ampere. Kemudian yang ini tersambung ke ampermeternya. Apakah ada yang bercabang? Tidak ada. Yang dinamakan bercabang itu kayak memiliki ada tiga jalan seperti ini. Ini namanya bercabang ya, adik-adik. Sementara kalau yang di gambar untuk pengukuran arus listrik ini lurus semua seperti ini. Jadi tidak ada yang bercabang, gitu ya. Supaya tahu arti dari bercabang atau tidak. Oke. Kita lanjut. Cara membaca ampermeter. Cara membaca ampermeter supaya diperhatikan. Yang pertama itu adalah nilai yang terukur oleh si ampermeter adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum. Jarum yang mana? Ini adalah jarum dari si ampermeter. Jadi ditunjuk adalah yang ini. Kemudian per nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah yang 100 dan yang 50. Ini dia. Kalau kita menggunakan skala yang 50 itu dia, kemudian ada juga skala yang 100. Dikalikan dengan batas ukur. Batas ukurnya yang mana? Yang ini 100 miliampere, 1 ampere, 5 ampere dan 10 ampere. Baik, di sini kita akan membaca. Yang pertama kita baca dulu nilai yang ditunjukkan oleh jarum. Kita menggunakan skala yang 100 ya adik-adik ya. Oke. Yang pertama di sini adalah 0. Kemudian ini 20. Kemudian ini adalah 30 di sini ya. Jadi kalau kita lihat 30-40 berarti satu garis itu adalah skalanya 2. Jadi dia tepat itu gambarnya itu di garis kedua. Jadi kalau garis kedua itu berarti skalanya 4 gitu ya. Ini tadi 34 itu yang ditunjuk oleh jarum. Ini dia 34. Kemudian nilai maksimum. Nilai maksimumnya kita gunakan tadi yang 100 ya. Kalaupun yang 50 bisa juga, tapi kita gunakan nanti skala atasnya gitu. Kemudian nilai maksimumnya tadi 100 per 100 kalikan dengan batas ukur. Batas ukur itu adalah 1 ampere. Nah, jadi gampang nih adik-adik kalau misalnya kita memilih nilai batas ukurnya itu adalah yang 1, karena kan langsung dikali 1 berarti sudah pasti bilangan itu sendiri gitu. Jadi 34 per 100 kalikan dengan 1 itu sama dengan 0,34 ampere. Baik, kita lanjutkan kembali pengukuran beda potensial. Pengukuran beda potensial bisa menggunakan voltmeter. Di sini ada tandanya huruf V ya. Jadi voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara
paralel. Di sini Ibu akan menjelaskan maksud dari paralel itu adalah apa gitu. Jadi kalau tadi seri itu adalah tidak bercabang, maka paralel itu adalah bercabang ya. Jadi paralel itu identik dengan bercabang. Ada cabangnya gitu ya. Jadi yang mana yang bercabang di sini akan Ibu jelaskan. Ini cabangnya. Jadi ini beda potensialnya. Kemudian kalau kita ikuti kabel-kabelnya yang di sini ada saklarnya. Oke. Ini kita ikuti. Maka di sini kita temukan cabang. Ini cabangnya. Oke. Jadi disinilah disambungkan voltmeter. Jadi pengukuran beda potensial itu wajib atau harus secara paralel atau bercabang. Dia dibuat di antara si lampunya atau hambatannya. Begitu cara pengukuran beda potensial ya adik-adik. Dan untuk pembacaan hasil dari beda potensial itu sama dengan si ampermeter, yaitu nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk oleh jarum per nilai maksimum kalikan dengan batas ukur. Kalau kita lihat di sini nilai maksimum juga ada dua, skala atas dengan skala bawah. Jadi ada yang 50 dengan yang 100. Baik adik-adik, ini kira-kira berapa ya? Ini yang akan menjadi PR-mu ya. Jadi di sini juga ada dia batas ukurnya. Ada yang 100 mV, ada 1 volt, ada yang 10 volt, ada yang 50 volt. Jadi di sini menggunakan yang 1 volt. Baik, ini akan menjadi tugasnya ya adik-adik. Yang ini nanti silakan kamu baca menggunakan cara pengukuran seperti pada ampermeter. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik mengerti dan akan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.